Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali membawa kabar yang cukup menarik perhatian kita semua, yaitu ingin memberikan amnesti ataupun juga pengampunan terhadap sejumlah narapidana yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar dan bagaimana mekanisme pemberian amnesti ini? Kita akan membahasnya malam hari ini, tentunya bersama dengan Ketua Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Habibur Rahman. Bang Habib, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Dan juga bersama kita ada Bang Mustafa Nara, pegiat media sosial. Bang Nara, sehat, Bang? Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Ibu Christine Susanti. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya, Bang Habib, bagaimana kemudian menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan pengampunan atau amnesti kepada sejumlah narapidana? Jumlahnya cukup banyak, Bang, 44.000. Ya, ada dua hal ya. Tentu soal over capacity menjadi perhatian. Ya, saya di 5 tahun di DPR, ini periode kedua, setiap kami kunjungan kerja ke berbagai provinsi itu selalu menjadi masalah. Over capacity minimal 4 kali lipat dari semestinya dari penjara kita, dari lembaga pemasyarakatan kita penghuninya. Nah, selain persoalan over capacity, ada hal yang juga substantif, yaitu politik hukum kita. Politik hukum bangsa ini terkait perkara-perkara yang sifatnya disebut misalnya ujaran kebencian. Seperti apa? Kalau dalam KUHP yang baru ya, kita bikin pengaturan yang cukup progresif. Di mana ya orang baru bisa dipidana kalau benar-benar menimbulkan kericuhan yang fisik. Ya. Jadi karena ucapannya timbul kerusuhan, bakar-membakar dan lain sebagainya. Begitu juga tindak pidana penghinaan, terus kita moderasi sehingga tidak gampang orang untuk menjadi narapidana hanya gara-gara ucapannya, hanya gara-gara perbedaan pandangan politiknya. Ini signifikan sekali sebetulnya kalau KUHP baru sudah berlaku. Nah, kalau Presiden mengeluarkan kebijakan seperti ini tentu bagus karena senafas dengan kebijakan kita selama ini, politik hukum yang kita sepakati, baik DPR maupun pemerintah sudah kita sepakati seperti itu. Dan ini teknisnya benar-benar langsung menukik tajam pada eksekusi, yaitu amnesti. Amnesti itu kan di pasal 12 ayat 2 diatur bahwa Presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti dengan memperhatikan persetujuan DPR. Saya pikir nggak akan ada isu di DPR ya. Teman-teman sudah sejak pengesahan KUHP kemarin ya punya komitmen yang kurang lebih sama ya. Kita reflektif bahwa keadilan kita ini pengadilan kita ini bukan semata-mata ingin mengantarkan orang ke penjara, bukan seperti itu. Membuat tertib sosial, tertib hukum bukan seperti itu. Tapi konsepnya lebih restoratif. Ya. Tadinya keadilan restoratif ini artinya kita mendorong ya komunikasi antara orang yang dituduh melakukan dengan orang yang merasa menjadi korban. Sehingga damage-nya bisa diformulasikan, bisa diselesaikan di dalam dialog tersebut. Bang Habibur Rahman, tapi kan amnesti ini diberikan kepada sejumlah narapidana dalam kasus tertentu. Lebih detail lagi kalau kita bicara soal ujaran kebencian, di situ ditulis ini lebih terkait dengan ujaran kebencian yang berkaitan dengan kepala negara atau presiden dan juga hal-hal atau kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kehidupan sosial medianya ini kan begitu semarak sekali nih. Gimana Bang Habib melihat ini? Ya justru bagus ya. Kita kan semakin dewasa sebagai bangsa. Kita semakin bisa menghadapi perbedaan politik dengan cara-cara yang lebih bermoral ya. Lebih tidak menimbulkan damage di masyarakat ya. Karena itu negara juga harus menunjukkan intensi begitu juga gitu loh. Jangan negara ya kan menggunakan aparatusnya untuk digunakan merespon pernyataan-pernyataan dan lain sebagainya yang kurang lebih tidak begitu sesuai dengan polisi negara. Nah, ini yang sekarang proses terus terjadi. Ini bukan sekedar political will kebijakannya Pak Prabowo, tapi ini memang gayung bersambut terus antara para pemegang saham Republik ini, partai-partai politik, teman-teman lembaga swadaya masyarakat, ya. Teman-teman aktivis media sosial, saya pikir frekuensinya sekarang sama ya. Kebijakan ini saya pikir akan didukung oleh semua pihak. Bang Nara, bicara soal ujaran kebencian dan juga kasus undang-undang ITE, ini apakah menjadi angin segar, memberi dampak positif khususnya untuk netizen di Indonesia ini, atau justru kemudian ada kelonggaran-kelonggaran tertentu yang akan menimbulkan tantangan juga gitu? Memang koalisi sipil itu sejak
tahun 2011 sudah rame mereka. Istilahnya kasarannya menolak undang-undang ITE ini. Ini sudah direvisi kalau nggak salah 2 kali ya. Ya. Tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan, Pak Jokowi juga pernah pada tahun 2019 itu memberikan amnesti ya kepada kalau nggak salah baik apa itu namanya itu Ibu Baik Nabil atau Nubil itu. Nabil. Iya, Pak. Jadi itu kejadiannya di Mataram sana. Ya. Jadi pertama kali menurut saya itu amnesti yang diterapkan oleh Pak Jokowi kepada salah satu korban ya istilahnya itu. Nah kemudian di media sosial memang ini terbelah jadi 2. Ada yang bersyukur, ada juga yang masih rame bahwa ini paling nanti penerapannya juga nggak akan berubah gitu. Oke. Jadi kan itu kan yang direvisi itu kan terutama ya pasal 27, 28 itu yang paling fatal kan. Nah, pasal 28 ayat 3 itu yang udah direvisi itu bunyinya kira-kira begini. Ya, katakanlah ya seseorang netizen itu bisa dipidana kalau perbuatannya itu kasarannya bisa menimbulkan kerusuhan. Itu yang paling fatal menurut saya. Saya pernah menjadi saksi ahli ya Mas Roy Suryo di Pengadilan Jakarta Pusat. Itu ini yang namanya kerusuhan itu disalahgunakan oleh hakim itu. Yang disebut kerusuhan itu adalah keonaran baik itu di media sosial maupun di lapangan, kerusuhan beneran fisik. Oke. Nah terus saya menemukan nih fakta ini ketika BAP itu saya periksa ternyata itu ada banyak netizen yang bukan disuruh ya kasus ceplosan jadinya yang baru membuat di BAP pada hari itu waktu suruh di sidang. Nah, saat itu dia membuat pernyataan, membuat akun-akun tanggal itu. Artinya akun-akun media sosial yang kata rusuh tanda petik itu bisa dibuat pada saat digunakan, bukan waktu kejadian pas Roy Suryo. Tapi pertama bahwa itu kerusuhan dianggap keonaran di darat maupun di maya itu disamakan. Kemudian faktanya di BAP itu tanggal orang membuat akun yang rusuh di media sosial pada hari saat dia sidang. Ini kan lucu. Makanya sedikit saya Ya, silakan Bang Habib. Benar, merespon peristiwa-peristiwa disampaikan oleh saudara ini, ya kan? Karena itulah ketika kita merumuskan dalam KUHP pasal terkait penyebaran kebencian, hoax, penyebaran berita bohong, Mas Nara. Sehingga tadi kan keonaran diksinya. Keonaran itu subjektif. Ya kan ya, mau onar di media sosial. Kita rubah diksinya menjadi kerusuhan. Oke. Kalau kerusuhan kita mengacu ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia saja jelas, itu fisik. Jadi harus kerusuhan yang fisik. Bahkan membakar, ya kan, ada yang cedera dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah satu tonggak sejarah ya. Karena pasal itu loh, Pak Mas Nara. Pasal ini kan bangkit dari kubur sekitar tahun 2019. Pasal ini Mbak, pasal Undang-Undang PNP 146 ini sejak Orde Baru aja nggak pernah dipakai. Oke. Ya kan ya? Zaman Orde Baru nggak pernah dipakai Mas Nara. Ya. Zaman reformasi nggak pernah dipakai, 2019 nih, 2017 tuh mulai tuh. Mulai. Lalu ya, kemudian digunakan kembali mulai apa 2017 ya kan ya. 2014, 2017, 2019 banyak dipakai ya kan. Baru ketika kami membahas KUHP, kami itu artinya DPR ini semua fraksi bersama pemerintah. Rumusan pasal itu kami secara revolusioner kami ubah sehingga nggak bisa lagi Mas Nara. Makanya saya bilang kemarin kalau KUHP saat itu langsung diberlakukan, waktu itu kalau nggak salah Habib Rizik, kemudian siapa ya si Gus Nur yang mana? Gus Nur. Apalagi yang meninggal siapa Pak? Bambang Tri bukan ya? Siapa ya? Bukan. Pokoknya itu nggak bisa dijerat karena tidak terjadi kerusuhan. Oke. Ya kan Habib Rizik itu kan waktu itu yang pulang dari Mekah, ya kan dibilang menyebarkan berita bahwa apalah ya dia sehingga kerusuhannya nggak ada, tapi dibilang kegaduhan di media sosial. Baik, ya. Nah sekarang nggak bisa lagi. Nah ini KUHP akan diterapkan 1 Januari 2026. Oke. 1 tahun lagi. Dan kami saat ini sudah disahkan di prolegnas kemarin akan menggarap KUHP baru, ya KUHP, hukum yang acaranya, khusus mengenai yang mengatur tentang bagaimana running di KUHP ini. Ya, insya Allah, jadi kebijakan Presiden ini mendahului, ya kan ya, bagus ya, secara positif mendahului hal-hal positif apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Oke, jadi kalau bicara persetujuan nampaknya sudah sejalan ini ya. Tapi nanti kita akan bahas termasuk apa yang menjadi urgensinya ya Bu Christine ketika Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana yang jumlahnya ini juga tidak sedikit. Tapi nanti usai jeda dijawabnya, kami akan hadir untuk Anda pemirsa usai jeda.
Ya, kembali kita akan lanjutkan pembahasan mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti. Bu Christine, ini jumlahnya rencananya tidak sedikit, sekitar 44.000. Mengapa harus sebanyak itu? Apa urgensinya, Bu Christine? Ya, jadi bicara mengenai pemberian amnesti, rencana pemberian amnesti, saya kira cukup masuk akal ya, rasional. Kenapa? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Habibur Rahman, memang penjara kita ini, lapas kita ini sudah over capacity, tidak bisa kita pungkiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek kebijakan hukum pidana sendiri, kalau menurut saya, ya ini memang langkah hukum yang sangat diperlukan sekali. Bicara mengenai penegakan hukum, tentu kita tidak bisa terlepas dari bagaimana menggunakan hukum itu untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ketika kita menggunakan hukum, tentu hukum itu kan sebagai instrumen ya untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kasus ini, pemberian amnesti ini kan sifatnya tertentu untuk tindak pidana yang tadi sudah disebutkan. Untuk narkotika sendiri, saya kira itu memang diperlukan. Di mana pemberian amnesti untuk pemakai narkotika, saya kira itu sudah tepat. Kenapa? Karena mereka juga adalah korban dari jaringan peredaran narkotika. Selama ini kan yang kita lindungi, yang kita jaga, yang kita utamakan adalah pecandu. Padahal kita lupa bahwa pemakai ini juga akan beresiko dan berpotensi untuk mereka juga menjadi pecandu karena sulitnya mereka putus zat. Nah, kalau dikaitkan dengan mereka yang sakit ya ataupun terkena HIV atau gangguan mental, itu dalam hukum pidana kita juga jelas ya. Konsep dari teori penghukuman itu memang bagaimana kita mencari bahwa pemberian pidana itu tidak menimbulkan keadaan yang lebih buruk kepada terpidana itu sendiri. Nah, kalau di dalam penjara, di dalam lembaga pemasyarakatan mereka mendapatkan hal yang lebih buruk, itu berarti fungsi hukum itu sendiri tidak mencapai sasaran. Itu. Dan mengenai rencana untuk rekonsiliasi untuk masalah kasus Papua, saya kira itu tepat sekali ya, gitu loh. Itu sebagai salah satu solusi hukum yang memang problem solving. Ya, kalau untuk ujaran kebencian kepada presiden, ya ini kan merupakan delik aduan dan kita juga harus melihat bahwa kesinambungan undang-undang yang akan berlaku nanti 1 Januari 2026 KUHP kita yang baru ini juga mendukung ke arah sana dan ini kan merupakan delik aduan sebenarnya. Jadi kalau memang presiden akan menjalankan atau memberikan amnesti ini, menurut saya dari aspek hukum pidana sudah tepat. Nah menarik ketika kita menarik lagi dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, Bu Christine dan juga ujaran kebencian. Tadi sudah disampaikan Bang Habib ada KUHP baru yang nanti akan berlaku dan rencana Presiden Prabowo Subianto yang juga akan memberikan pengampunan kepada para narapidana dari kasus ujaran kebencian yang terkait dengan kepala negara. Nah ini kita bisa bilang apakah seperti dibebaskan, dilonggarkan, karena nanti kemudian bagaimana dengan punishment yang akan dilakukan pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bagaimana juga kemudian caranya untuk menyehatkan iklim bermedia sosial. Ya, jadi memang berbicara mengenai amnesti sendiri, amnesti ini kan memang pengampunan yang diberikan oleh presiden karena hak prerogatif. Nah, amnesti ini memang tidak karena diminta atau dimohonkan dari narapidana, tapi dari presiden yang memberikan. Nah, ketika presiden memberikan amnesti, maka otomatis perbuatan pidana atau perbuatan salah daripada pelaku ini dihilangkan, dihapuskan. Itu konsep amnesti. Jadi kalau ditanyakan bagaimana nanti dampaknya dengan penggunaan media sosial, saya rasa begini ya, dengan perkembangan teknologi kita juga harus belajar bijak. Ya, harus belajar bijak, harus belajar mawas diri, harus bisa belajar untuk mengatur gitu loh ya. Dalam kita mengeluarkan perkataan atau hal-hal lainnya, ujaran-ujaran termasuk juga itu kalau itu berpotensi untuk menyinggung atau menimbulkan kegaduhan atau kerusuhan dan itu memang ada sanksinya. Tetapi apakah sanksi hukum itu harus melulu dengan membuat pengaduan dan juga harus melulu dengan pidana penjara? Kita dalam hukum pidana mengenal yang namanya konsep ultimum remedium. Jadi artinya ada banyak sanksi-sanksi lain selain dari pidana penjara. Seperti itu. Bang Nara, bicara mengenai standar ya, kemudian tadi yang disinggung oleh Bang Habib, KUHP yang baru ada penyesuaian di sana, ujaran kebencian dan juga Undang-Undang ITE. Ini nanti apakah juga kita bisa bilang ternyata Presiden Prabowo Subianto sepertinya tidak mau terlalu ambil pusing lah terhadap masalah-masalah ujaran kebencian, tidak menariknya ke ranah hukum seperti itu, Bang Nara? Menurut saya bukan begitu. Saya bantu Mas Prabowo itu 2 kali pemilu ya, 2014, 2019, dan saya tahu betul pada waktu 2019 itu beliau
mohon maaf ya, saya nggak tahu teknis secara teknis, tapi berhasil membebaskan ribuan demonstran yang dianggap sebagai perusuh di Jakarta waktu pasca pemilu. Artinya beliau pengen ada rekonsiliasi supaya orang-orang ini kan sebenarnya nggak tahu urusan mereka itu. Karena hanya membaca media sosial, lalu terprovokasi, lalu ditangkap polisi. Waktu itu saya dengar-dengar ya, Bapak yang melepaskan ya, tanda petik, supaya mereka tidak bablas ya. Jadi supaya jerah lah. Sudah, ini kan kalian kan mengaku tidak paham sebenarnya lah. Ini seperti ini sebenarnya di ITE itu digarap juga. Kan sekarang banyak ya kejadian-kejadian palsu ya yang dibuat oleh kelompok tertentu, tapi netizen itu tahunya itu betulan. Misalnya saya contohkan ya, contoh yang tahun-tahun lampau, di depan Mahkamah Agung ada demo, lalu bentrok dengan petugas polisi. Ternyata itu video aslinya adalah bukan rekonstruksi antara polisi dengan polisi sendiri, itu latihan saja bagaimana cara simulasi. Ya. Tapi ada oknum tertentu, kelompok tertentu membuat itu seolah-olah asli. Banyak yang kena ITE gara-gara menyebarkan video ini. Yang kedua sekarang di Semarang. Ini kasus baru ya. Bagaimana dengan misalkan Kapol Tabes Semarang yang kemarin itu menunjukkan pedang dan celurit dan katakan itu adalah barang bukti dari pelaku caro atau anak-anak yang sedang berkelahi di jalanan. Tapi ternyata sekarang nih, beberapa minggu kemudian setelah disemprot oleh Ketua Komisi 3, ternyata terbukti bahwa itu palsu sebenarnya. Yang terjadi bukan ada tawuran. Terus gimana itu polisi-polisi yang terlanjur menunjukkan barang bukti itu kok terdengar sampai sekarang? Saya berharap Ketua Komisi 3 itu negur lagi. Bagaimana dengan polisi-polisi yang memamerkan barang bukti ternyata itu nggak terkait dengan kasus yang senyata-nyatanya. Ini kan kasus kan berkembang ya, sangat update sekali. Macam-macam modelnya, variannya berkembang, tapi undang-undangnya atau aturan atau regulasinya nggak pernah berubah. Nah ini kan baru menurut saya. ITE apa nggarap ini atau tidak? Menurut saya belum ada. Bagaimana pembuat videonya itu? Kenapa jarang sekali kita temukan dia tersangka? Bagaimana dengan siapa yang membuat ini, yang membuat semuanya sehingga banyak terjebak? Memang ada dua hal ya. Kalau yang extraordinary crime, katakanlah narkoba, saya belum setuju untuk amnesti. Tapi kalau yang selain korupsi, terorisme sama narkoba silahkan saja. Ini kan bentuk kemanusiaan ya, istilahnya itu ya. Itu banyak kejebak di situ, kejebak. Apalagi ITE ya, ini banyak produk-produk yang sebenarnya itu hoax. Tapi dibikin seperti asli. Anak-anak itu tahu, pengguna media sosial itu nggak paham kalau itu palsu. Tapi itu namanya ketipu, kejebak, biasa seperti itu, entrapment namanya. Jadi ada dua alasan paling tidak, karena over capacity dan alasan kemanusiaan. Kenapa Bang Habib, gimana? Jadi gini, Ken, apa hal baru lagi dalam KUHP ini? Bahwa KUHP yang baru ini menganut azas dualistik. Dualistik itu artinya untuk memidanakan orang, tidak cukup terjadinya perbuatan, tapi harus dilihat mens reanya. Niatnya seperti apa, makanya disebut dualistik. Nah, dengan konsep dualistik ini, yang disampaikan Bung Nara itu mungkin 99% nggak akan masuk, karena dia nggak ada niatan. Dia nggak tahu kan, kayak dulu ada kasus Asma Dewi. Saya dulu kan pengacara, sebelum jadi kan advokat. Beliau itu hanya memforward berita di media sosial. Ada jeroan diimpor di luar negeri, dibuang di sini kok dikasih makan rakyatnya, masuk penjara. Ya kan mungkin kalau dia memproduksi berita itu sendiri dia bisa kena, tapi bukan produksi dia gitu loh. Dia sekedar memforward, namanya ibu-ibu kan, ibu rumah tangga memforward. Kena berapa tahun ya kan ya. Kasus Ahmad Dhani juga kurang lebih begitu kan. Dia di demo orang, dia ngomong wah itu idiot dan lain sebagainya. Padahal itu dalam konteks dialog, bukan ada mens rea, menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau KUHP baru ini memang benar-benar berlaku, maka akan selaras dengan apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Pak Prabowo ini. Ya, jadi kita tuh harus benar-benar firm, mengirim orang ke penjara itu harus benar-benar orang yang memang melakukan, satu, kedua yang memang ada niatnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ada mens reanya, ada keinginannya gitu loh. Kurang lebih kita melihat sesuatu yang sangat positif ya untuk waktu saat ini dan masa yang akan datang. Nah, terkait misalnya tadi narkoba dan lain-lain untuk pengguna. Ya ini ditekankan untuk pengguna karena ini studi di berbagai negara. Ya, kami studi by internet dan lain sebagainya. Periode kemarin selama 5 tahun, justru kebijakan war on drugs ya, yang dar-der-dor memenjarakan sebanyak orang mungkin pengguna itu gagal. Amerika saja gagal ya,
Meksiko gagal, kartel-kartel itu diperangi malah gagal. Bukan diperangi begitu, artinya nggak ada konsep pendekatan kesehatannya. Bahwa pengguna itu adalah korban. Nah, yang berhasil itu di Portugal, di mana rehabilitasi menjadi momen. Jadi semua orang tuh bangsa-bangsa seluruh dunia banyak sekali belajar ke Portugal soal ini. Dan saya pikir kalau kemarin ya, komposisi yang kemarin hampir semua fraksi kurang lebih satu frekuensi, senada, seirama, bahwa ke depan ini udah kita konsepnya bukan dar-der-dor lagi soal narkoba ini, tapi pendekatan rehabilitatif untuk pengguna. Karena memang itu yang paling banyak jumlahnya. Ya, kalau penggunanya udah sembuh, sudah tidak tergantung, maka nggak akan ada lagi pasarnya. Jadi si ditangkap nggak ditangkap si bandarnya ini nggak akan bisa jualan, nggak akan ada keuntungan dari aktivitas tersebut. Tapi kita itu di Konoha ya, di Indonesia itu memang ribet. Maksudnya oknum polisi itu untuk kita minta supaya bisa membedakan ini pengguna atau bandar itu susah. Apalagi isu korupsi ya. Artinya pengguna pun bisa jatuh ke pengedar katakanlah atau bandar katakanlah karena dia nggak punya duit. Seperti itu, maka sirinya sih gampang sih. Kalau dia dibawa ke Lido misalkan, berarti dia jatuhnya itu pengguna, direhabilitasi kan. Tapi untuk sampai ke sana nggak semudah yang kita bayangkan kan. Banyak pengakuan-pengakuan yang saya temuin, telepon ke saya, WA ngirim bukti-bukti, anak saya itu pengguna tapi menjadinya kok jatuhnya kok jadi bandar gitu. Seperti itu, ini Konoha nih, memang aneh-aneh kasusnya kan. Oknumnya banyak sekali. Salah satu undang-undang Mas Nara yang sedang kita perbaiki juga Mas Nara. Undang-undang narkoba. Jadi ada pasal yang memang di pasal tersebut menjadi abu-abu. Saya lupa angka nomor becanya berapa ya, nomor polisinya ya kan ya. Artinya itu. Apakah dia pengguna, apakah dia pengedar. Ini yang digunakan oleh oknum untuk yang namanya industri pemerasan. Nah, ya kan? Jadi pokoknya kalau nggak punya duit jadi pengedar. Kalau punya duit menjadi pengguna. Terjadi beli pasal. Ya, pasal tersebutlah yang sekarang akan kita rombak dengan kesepakatan kawan-kawan ini. Jadi ini undang-undang carry over, Mas Nara. Ya, sudah kita ketok kemarin, masuk lagi di prolegnas yang saat ini dan kita sudah ada panjanya. Ya, Komisi 3 kemarin ada 4 panja, salah satu panja narkoba ini, anti narkoba, insya Allah. Jadi itu yang jadi concern besar sekarang. Pasal tersebut kita bikin jelas, Mas. Ya, kalau pengguna ini kriteria nggak bisa dimainkan lagi oleh pasal yang abu-abu. Di lapangan itu nggak bisa membedakan. Polisi kan sebenarnya itu yang kemarin karena pasalnya masih ada yang sebenarnya polisi itu boleh nyamar sebagai pembeli. Sebenarnya jelas. Tapi bagaimana kalau menyamar sebagai penjual? Ada yang memang ada yang gray area, Pak, Bu. Jadi sehingga itulah yang dimanfaatkan saat ini, yang ingin kita perbaiki. Bu Christine, gimana melihat? Sepertinya ada adjustment penyesuaian dari undang-undang produk-produk yang dilahirkan oleh DPR yang mengatur mengenai beberapa kasus yang juga diberikan pengampunan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana Bu Christine? Iya, untuk undang-undang narkotika mungkin itu dulu yang saya sorotin ya, untuk perkara narkotika. Karena disertasi saya concern dengan narkotika dan waktu kemarin itu mengenai pembahasan ya untuk RUU narkotika juga saya ikut juga bersama teman-teman dari UPH ya. Saya mewakili Fakultas Hukum. Nah, untuk narkotika ini sebenarnya jelas sekali ya, beda antara pemakai pecandu dengan mereka yang bandar. Ya, sepanjang dia tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, ya, nah itu kita bisa letakkan dia sebagai posisi pemakai atau pecandu itu, ya, dan itu juga akan dilihat dari jumlah barang buktinya berapa, dan itu kan selaras dengan ada SEMA yang mendasari. Contoh 1 gram, 5 gram seperti itu misalnya, berapa butir, ya. Tapi kalau sudah dia menjadi bagian dari peredaran, nah itu lain cerita. Ini yang harus dengan pidana penjara. Tapi kalau yang tadi sampai kapanpun kalau pecandu pemakai itu diletakkan di penjara nggak selesai masalahnya. Itu tidak akan selesai, justru akan semakin memperparah keadaan. Betul. Ya, kenapa? Karena mereka ini sebenarnya orang-orang yang sakit sebenarnya. Nah, dalam disertasi saya sebutkan itu orang-orang sakit. Saya bukan membuat definisi sendiri, tetapi juga menggunakan definisi dari terminologi psikologi. Ya, jadi memang mereka orang-orang yang sakit yang sudah tahu ini zat yang bisa membahayakan dirinya, tapi kok masih mau pakai. Sudah tahu ada korban-korban dari orang terdekatnya, tapi kok lepas. Dan untuk narkotika sendiri tidak ada istilah mereka bebas dari penggunaan zat. Yang ada hanya istilah putus zat. Nah, inilah yang kadang-kadang kurang dipahami. Gitu loh. Kenapa ini kemudian kita masukin ke penjara, ditangkap masukin ke penjara.
Seperti itu. Oke, baik. Bicara mengenai mekanisme ya, kalau sudah kemudian Presiden Prabowo berencana malah justru mendahului apa yang kemudian dalam konteks positif ya. dalam konteks yang mendahului dalam konteks yang positif ya, karena nanti kan Januari akan ada pembaruan itu tadi ya, Bang Habib. Ini akan seperti apa mekanismenya, tapi ditahan. Bang Habib dijawabnya nanti sesaat lagi, kami kembali untuk Anda pemirsa. Ya, kembali kita akan membahas mengenai rencana amnesti atau pengampunan yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah narapidana. Bang Habib, tadi kan sudah sempat disinggung nih, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah seia sekata dengan DPR nih, mendahului dalam arti yang positif ya, karena KUHP-nya yang baru nanti Januari. Betul. Dan sepertinya Undang-undang ini narkobanya sejalan. juga sedang diproses ya. Artinya kan pertimbangannya nanti akan bermuara pada persetujuan nih DPR gitu kan. Nah, mekanismenya nanti akan seperti apa? Mekanismenya sederhana ya, sebetulnya tinggal apa, dalam hal teknis itu kan ada 2 kementerian di bawah Menko Hukum ya, Kementerian Impas, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Hukum. 2 itu tentu akan berkoordinasi dalam konteks database yang mengecek dan lain sebagainya. Lalu diajukan kepada DPR untuk dimintai pertimbangannya seperti apa. Kalau pertimbangan apakah secara umum ya, dan secara khusus kasus per kasus, saya pikir nggak akan ada isu besar. Ya, nggak akan ada isu besar karena memang inilah politik hukum kita. Jadi dalam konteks undang-undang KUHP, sesuatu yang baru akan kita berlaku 1 Januari 2006 ternyata sekarang sudah mulai diimplementasikan. Undang-undang narkoba, undang-undangnya belum dibahas secara teknis, bahkan sekarang sudah diimplementasikan. Betul, artinya tidak ada masalah dari kategori kasus-kasus yang diajukan oleh Pak Prabowo. Saya pikir nggak akan ada masalah. Oke, berikutnya nanti dari 2 kementerian itu nanti akan melanjutkan ke DPR ya. Lalu ya setelah dapat persetujuan DPR, pertimbangan dari DPR baru disahkan, dieksekusi. Jadi secara keseluruhan tidak ada yang menjadi pertimbangan khusus nampaknya dari Komisi 3 DPR. Saya pikir kita satu frekuensi ya, kita akan mensupport ya. Kalau nggak mendahului, tapi logika kita, dan saya memang 5 tahun di DPR, komposisi fraksinya juga sama, ya rekan-rekan sama, saya pikir kurang lebih sama lah. Oke, baik. Bang Nara, kalau dari Komisi 3 nampaknya sudah sefrekuensi nih ya. Gimana kalau menurut frekuensi? Oke, gimana Bang Nara? Orang Prabowo, orang Gerindra ya frekuensi. Tapi ada catatan lagi nggak dari Bang Nara? Ada pertimbangan-pertimbangan khusus nggak ya? Nampaknya ini harus dicermati ulang nih dengan apa yang menjadi rencana Pak Prabowo. Saya rasa nggak ada pertimbangan penting ya. Jadi DPR itu sekarang itu adem ayem. Tampaknya memang betul-betul Gerindra bisa menaklukkan semua anggota fraksi ya, yang ada di Komisi 3 terutama. Tapi saya suka nih gaya beliau nih, pokoknya teriak-teriak aja terus. Kalau saat live itu polisi nakal teriakin, polisi kurang ajar panggil ke DPR. Jadi itu bagus karena rakyat langsung melihat kinerjanya. Coba kalau itu nggak di live TV, masyarakat tidak tahu, dia titip apa-apa ke anggota yang mewakilinya di Senayan, ternyata nggak bisa kerja apa-apa. Tapi memang lebih bagus, setuju sekali ya, apapun yang dia dibahas di Komisi 3 ya, terutama apalagi soal ITE, soal narkoba dan lain-lain, sudah cerewet aja Bang Habib. Meskipun ada sebagian yang mungkin kurang suka, tapi ini positif banget. Artinya perwakilan mereka itu memang betul-betul bekerja. Jadi bukan basa-basi. Karena seperti itu. Yang melampau kayaknya tidak seperti itu. Style seperti itu malah saya kaget juga loh. Kok ini kok berani ternyata apa karena presiden dari Gerindra gitu kan. Tapi enggak, saya rasa itu perubahan yang signifikan, yang positif, di mana semua hari ini harus lebih bagus dari kemarin. Besok harus lebih bagus dari hari ini. Itu yang perlu diterapkan. Kaidah itu bagus lah diterapkan di DPR. Jangan sampai sama dengan kemarin. Jadi menurut saya kurang positif. Yang sekarang ini lebih bagus. Lebih khusus mengenai Undang-Undang ITE, Bang Nara. Adakah kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan melihat tren atau mungkin perkembangan yang terjadi di Indonesia ketika nanti Pak Presiden Prabowo menjalankan rencana ini, ada KUHP yang baru? Ya, saya melihat kajian dari sebuah kelompok kajian perundang-undangan itu mengatakan sejak awal pembentukan undang-undang ini memang kurang melibatkan masyarakat sipil. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Artinya kalau ini ada perubahan lagi, ada revisi lagi atau apapun yang menjelang tahun 2026, libatkan kelompok-kelompok sipil yang selama ini mengkritisi undang-undang ini. Supaya apa? Ini kan undang-undang kan kayak baju toh, pemerintah membuatkan baju untuk masyarakat. Lah kalau ada masalah protes berarti bajunya kurang pas ukurannya. Nah, sekarang supaya pas yang memakai baju itu diundang. Perwakilan-perwakilan banyak itu yang mengeluhkan ya, yang ingin berkontribusi. Tapi kalau nggak diundang, gimana mereka cara masa mau demo tiap hari DPR? Macet jalanan kan? Seperti itu. Jadi
yang baru ini ya, kabinet yang baru atau anggota DPR yang baru, tolong libatkan masyarakat ya untuk sosialisasi maupun sebelum sosialisasi. Ya kalau perlu waktu pembahasan ya di hotel-hotel itu undanglah mereka supaya merasakan ya kontribusi mereka kepada negara, kepada pemerintah itu betul-betul dihargai. Jadi tidak hanya basa-basi, tidak hanya pupuk bawang aja lah kalau orang Jawa ngomong. Seperti itu, banyak pengen loh terlibat supaya hasilnya itu langsung selesai, nggak ada kontroversi lagi. Saya yakin dengan penglibatan masyarakat sipil, ini akan selesai kok, nggak ada kontroversi lagi. Oke, baik. Bu Christine, pidana, hukuman, punishment, ini kan pasti tujuannya untuk memberikan efek jera dari mereka yang kemudian melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau kemudian adanya amnesti ini justru diartikan sebagai adanya kelonggaran, lalu bagaimana nanti memberikan edukasi, pembelajaran, dan efek jera kepada mereka-mereka yang terlibat dalam kasus tertentu? Iya. Jadi kalau menurut saya begini ya, kita harus merespon positif ketika kepala negara kita memberikan amnesti untuk salah satu mengenai ujaran kebencian kepada kepala negara. Ya, menurut saya ini suatu sikap kenegarawan yang luar biasa. Dari aspek hukum sendiri, ya sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, ya di Civitas Akademika, saya merespon positif. Artinya begini. Bukan berarti pasal mengenai ujaran kebencian kepada kepala negara ini bisa kita anggap tindakan-tindakan yang tidak ada hukumannya, yang tidak ada sanksinya, ya tidak diberikan sanksi bukan berarti kita bisa bebas, ya. Nah, ini bagian dari pendidikan hukum sebenarnya, bagian dari pendidikan kita dalam sosial, dalam bermasyarakat. Presiden ini kan adalah sebagai kepala negara, kita harus memperlakukan dia sebagai orang yang terhormat, gitu. Yang pertama, ya tidak ada delik aduan, ya. Untuk saat ini memang Presiden memberikan amnesti, tetapi bukan berarti pasal itu hilang, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita harus lebih mengedepankan budaya literasi ya, budaya edukasi, bagaimana supaya kita ini juga tidak asal sembarang bicara, apalagi dalam menggunakan sosial media. Karena banyak kan kita sering memforward berita-berita hoax, sering mengirimkan berita-berita ujaran-ujaran kebencian dan segala macam, padahal ujung-ujungnya hanya seketika saja, setelah itu menyesal, nangis. Nah itu ya, jadi saya tidak melihat ada semacam dikotomi bahwa hukum itu harus memberikan punishment yang keras, harus dengan laporan polisi dan segala macam. Kalau tadi disinggung mengenai restoratif justice, itu adalah kearifan kita. Ya, tapi bukan berarti kelonggaran ini dapat disalahgunakan. Mungkin seperti itu. Tapi di sosial media kita nanti akan menjadi semakin gaduh tidak tuh Bu Christine kira-kira efek dari ini? Ya, kalau mengenai sosial media kita akan menjadi gaduh, saya kembalikan lagi juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat juga masyarakat kita juga tidak suka ruang-ruang digital mereka juga kotor ya. Kita ingin ruang digital kita bersih. Kalau ada hal-hal yang seperti itu dalam media sosial kita, ya baiknya tidak direspon, tidak dilanjutkan. Saya kira itu juga bagian dari sanksi sosial kok. Ada banyak sanksi kalau kita bicara, tidak hanya melulu sanksi pidana seperti itu. Oke, Bang Habib, DPR juga sudah memperhitungkan sampai sejauh ini dampak yang akan terjadi dari pelaksanaan perencanaan Pak Presiden Prabowo ini? Ya pasti ini kan proses panjang ya. Kita dulu kan pakai istilah penjara. Jadi bukan itu kan sudah berubah menjadi konsep pemasyarakatan, bagaimana membina orang agar menyesali perbuatannya, tidak melakukan lagi dan bisa kembali ke masyarakat. Itu konsep yang existing. Kita belum bicara konsep yang lebih baik lagi ke depan, ya, yang sekarang sedang sama-sama kita proses regulasinya di DPR. Jadi bukan berarti kita menginginkan terjadinya kegaduhan tanpa ada aturan, gitu kan ya. Masyarakat kita sudah semakin dewasa, ya. Ada banyak pelajaran bahwa tanpa adanya pemidanaan, ya. Banyak orang yang mendapatkan sanksi dari masyarakat, sanksi sosial dan lain sebagainya, dan itu ternyata jauh lebih efektif. Nah itu saya pikir menjadi pegangan kita ke depan, ya, bahwa memang ya sudah masanya seperti ini, ya. Kita ada di era di mana kebebasan berpendapat harus kita jamin, tapi kita ternyata secara bersama-sama juga punya tanggung jawab untuk membuat perbedaan pendapat ini disampaikan dengan cara-cara yang pas. Kurang lebih begitu. Optimisme yang samakah juga dilihat oleh Bang Nara di iklim bersosial media kita di negara di Indonesia? Optimisme ada, asal kita itu mau belajar ke luar negeri misalkan. Di beberapa negara kayak Australia, ya, kemudian Kanada, itu napi itu dikawal sampai dia keluar penjara. Artinya kalau dia, yang saya lihat ya, kalau mereka belum dapat pekerjaan, mereka dicarikan oleh negara.
Di Indonesia belum berlaku seperti itu. Artinya tidak cukup pemasyarakatan itu di penjara, kata beliau, di lembaga pemasyarakatan. Tapi ketika keluar, karena kalau mereka nggak dapat pekerjaan baru, mereka akan berulah lagi. Maka harus entah nanti gimana mekanismenya. Ini juga Komisi 3 pekerjaannya untuk mitra-mitra ya. Jadi dicarikan cara supaya para ex-napi ini keluar, bukan dibiarkan, tapi dicarikan pekerjaan di luar, dijamin, supaya mereka nggak kembali melakukan kejahatan. Oke, sudah sampai situ Bang Habib ya, yang direncanakan nanti ketika ini akan dibawa ke ranah DPR, ke Komisi 3? Ya bukan sekedar kita rencanakan, tapi sudah kita rancang regulasinya, kita sudah sepakati sebagai dan sedang kita proses. Ya.